Karena kalau suara saya agak terputus-putus atau apa, tolong diberitahu ya. Mudah-mudahan cukup clear ya. Baik. Jadi kalau penelitian yang kita lakukan itu tidak ada kajian normatifnya, ada kekhawatiran bahwa penelitian itu akan digugat sebagai penelitian non hukum begitu. Misalnya teman-teman meneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingkat pencemaran udara di Semarang misalnya, itu kok akhir-akhir ini meningkat dalam 1 tahun terakhir ini misalnya. Kalau hanya itu saja kan tidak terlihat dimensi normatifnya. Kita hanya mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan itu. Mungkin saja salah satunya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya perdanya tidak ditegakkan. Gitu. Tetapi kalau itu tidak menjadi stressing point-nya, bukan itu yang menjadi penegasan dari penelitian kita, dan tidak dikembalikan ke sana analisisnya, orang akan menganggap itu penelitian sosiologi hukum barangkali. Ya. Jadi kita perlu hati-hati. Nah, coba kita perhatikan skema ini. Skema ini sebenarnya mengajarkan kita banyak hal ya. Pada wilayah yang paling bawah itu ada fakta. Ya. Jadi fakta ini sebenarnya segala sesuatu yang terjadi dalam ruang dan waktu kan. Di sini Prof, apa ada tampilannya Prof? Share screen-nya belum? Hah? Share screen-nya Sudah muncul di layar? oh, launch PPT-nya belum, Prof. Sebentar. Perasaan. Tapi saya saya stop share dulu ya. Coba. Oh iya. Coba, ini ada problem apa ini? Coba sebentar ya. Coba. Kalau ini di layar apa yang muncul? Sama kan? Betul kan? Ini muncul Bro. Ini Ya. sudah belum? Betul ya? Ya. Sebenarnya sama dengan ini. Sama dengan yang teman-teman ini. Betul ya? Iya Prof. Ya, Prof. Sudah, Prof. Saya lewatkan aja ini. Oke. Ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian berangkat dari fakta, maka fakta ini bisa saja semula bukan fakta hukum. Bisa jadi ya. Misalnya kita melihat ada kasus misalnya adanya migrasi misalnya ya, masih dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Kalau hanya fakta itu dia netral saja sebagai fakta. Tetapi ketika fakta ini dapat dikaitkan dengan konsep, dan konsep itu adalah konsep hukum, dia menjadi fakta hukum. Jadi antara level yang ini dengan level ini sebenarnya sangat menentukan apakah fakta ini dapat diangkat menjadi suatu karya penelitian hukum atau tidak. Yang menentukan adalah apakah fakta ini bersentuhan dengan konsep-konsep hukum. Makanya kita sering mengatakan bahwa perbuatan hukum itu adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Tidak lain karena perbuatan itu atau fakta, kalaupun kita sebut itu fakta ya, itu pasti fakta yang bersentuhan dengan konsep hukum. Nah, konsep hukum ini ada dua kan. Ada konsep yang kita sebut konsep yang denotatif ya. Ada konsep yang konotatif. Konsep yang konotatif itu konsep yang kita definisikan dengan melihat ciri-ciri umum dari faktanya.
Tapi kalau konsep yang kita maksud itu konsep yang denotatif, biasanya kita tidak mencari ciri-ciri umum itu. Kita hanya melihat konteksnya. Nah, penelitian-penelitian yang bersifat kasuistik, studi kasus misalnya, sebetulnya tidak menuntut teman-teman untuk membuat definisi konsep yang terlalu luas. Kita cukup membuat konsep-konsep yang dalam banyak sisi itu lebih ke denotatif. Misalnya begini, kita ingin meneliti mengenai tingkat tadi ya, tingkat pencemaran di Kota Semarang, gitu. Misalnya begitu. Itu faktanya. Kita bisa tunjukkan ada statistik selama 1 tahun terakhir ini tingkat pencemarannya seperti apa. Kita gunakan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup misalnya. Di situ ada definisi-definisi konsep banyak sekali kan. Pencemaran itu apa misalnya, lingkungan hidup itu apa, ekosistem itu apa. Itu kan konsep-konsep yang karena sudah diadopsi di dalam undang-undang dia menjadi konsep hukum. Gitu. Nah, bisa jadi ketika teman-teman membuat pengertian-pengertian konseptual ini, tidak semuanya tersambung ke faktanya. Artinya kita dituntut harus membuat konsep-konsep yang lebih aplikatif sesuai dengan faktanya. Nah, kalau memang penelitian kita itu sangat kasuistik, ya, boleh jadi kita membuat konsep dengan definisi yang denotatif. Kita hanya menunjuk saja bahwa yang dimaksud dengan pencemaran itu adalah pencemaran di misalnya di kawasan Simpang 5 dan sekitarnya. Kita tidak bicara pencemaran secara umum, tapi kita bicara pencemaran di kawasan Simpang 5. Itu menunjukkan definisi kita itu sudah sangat faktual ke bawah. Jadi sebenarnya sangat menguntungkan teman-teman yang membuat studi-studi yang lebih sempit ya, studi kasus gitu, karena kita biasanya tidak terbebani untuk membuat konsep-konsep yang terlalu umum. Gitu ya kira-kira ya. Jadi dengan demikian, apa sih bedanya antara dua konsep ini, dua level ini, antara fakta dengan konsep? Fakta itu ada di wilayah empiris. Sementara konsep adalah generalisasi dari fakta itu. Jadi ketika kita bicara pencemaran, kita bicara pencemaran pada umum. Tapi ketika kita bicara pencemaran di daerah Simpang 5 Kota Semarang, maka kita bicara konsep yang membumi, konsep yang dihubungkan ke fakta. Nah, di situ nanti bisa jadi kemungkinan variabel-variabelnya itu sangat faktual kan. Misalnya kita bisa tunjukkan ada berapa banyak kendaraan yang berlalu lalang di sekitar situ. Jadi variabel dari pencemarnya itu bisa kita identifikasi, oh ternyata kendaraan bermotor misalnya. Kita tidak kaitkan dengan pabrik, tapi hanya kendaraan bermotor saja. Lebih sempit kan? Tapi kalau kita bicara konsep secara umum, variabelnya bisa terbuka, bisa banyak sekali. Itu ya kira-kira ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum. Belum ya? Ya. Baik. Intinya ada konsep yang memang harus kita pikirkan ya ketika kita melakukan penelitian. Bahwa semua fakta yang ada di lapangan yang kita temukan sebagai data empiris itu harus bisa kita kaitkan. Maaf ya. Sini ada telepon masuk. Ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi ada wah ini terganggu ya teman-teman ya. Ini apa boleh buatkan
karena apa HP saya laptop saya terhubung ke WA, jadi setiap kali ada WA masuk barangkali dia akan bunyi. Ya, ini tadi kita lanjutkan. Nah, konsep ini ada yang disebut dengan konstruk. Apa bedanya konsep dengan konstruk? Konstruk itu wujud konsep yang lebih abstrak. Jadi wujud konsep yang lebih abstrak. Misalnya kalau kita bicara manusia itu konsep pada umumnya. Kita bisa gampang menunjuk faktanya. Misalnya di ruang Zoom ini banyak manusia kan. Saya juga manusia. Nah, itu bisa ditunjukkan faktanya. Ini manusia. Tapi bayangkan kalau kita menyebut kata kemanusiaan. Itu konstruk. Jadi konsep yang lebih abstrak. Nah, itu punya kesulitan kita untuk menunjuk faktanya apa. Beda dengan manusia tadi, lebih gampang. Tapi kalau kemanusiaan lebih sulit. Sehingga definisinya biasanya dituntut lebih rumit. Nah, coba saya ingin memberi contoh dalam peraturan perundang-undangan. Seringkali kita kalau membuat definisi konsep, kita larinya ke peraturan perundang-undangan kan. Peraturan perundang-undangan itu kan di bab 1 ketentuan umum itu ada definisi tentang konsep-konsep hukum. Kata-kata kunci yang akan dipakai di dalam satu undang-undang. Biasanya teman-teman meminjam itu untuk membuat definisi konsep. Tetapi hati-hati, di dalam peraturan perundang-undangan itu juga dikenal ada konsep yang konotatif dan denotatif. Contoh ya, kalau teman-teman mendefinisikan menteri ya, kalau definisi menteri itu ada di undang-undang tentang kementerian negara misalnya, itu pasti definisinya definisi yang konotatif. Tapi kalau definisinya di undang-undang yang sektoral, misalnya undang-undang ketenagakerjaan, itu definisinya pasti definisi yang denotatif. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Kan bunyinya begitu. Mengapa? Karena dia hanya menunjuk ke contoh sebetulnya. Bahwa ada banyak menteri, tapi dalam konteks peraturan di bidang ketenagakerjaan, yang saya maksud dengan menteri itu adalah menteri ketenagakerjaan, bukan menteri yang lain. Nah, kira-kira teman-teman juga begitu. Kalau mengangkat satu studi kasus menjadi satu isu yang akan diangkat dalam penelitian kita bisa saja tidak mendefinisikan menteri secara umum gitu. Sama dengan tadi tidak mendefinisikan pencemaran secara umum. Kita hanya mendefinisikan ya menteri hanya menteri tenaga kerja di sini. Setiap kali saya ngomong menteri tenaga kerja. Setiap kali saya ngomong pencemaran, yang saya maksud pencemaran dalam konteks penelitian saya. Jadi definisinya itu menjadi definisi yang denotatif. Ya, dua ini ya. Ini penting, dua level ini penting sekali saya singgung karena sebetulnya kunci dari penelitian yang kita lakukan itu adalah kejelasan kita membuat definisi. Kerancuan kita dalam penelitian adalah jika kita tidak konsisten dalam membuat definisi. Jadi kita pegang betul-betul definisi kita itu. Bahwa ketika kita mengungkapkan satu konsep tertentu, maka konsep itu kita definisikan secara pasti gitu, dan jangan kita coba-coba untuk ambigu terhadap definisi yang kita buat. Makanya saya sangat menyarankan teman-teman kalau membuat penelitian, itu sejak awal itu sudah membuat semacam glossary ya. Glossary. Jadi ketika mengungkapkan satu konsep, kita bikin definisinya. Membuat satu konsep, kita definisikan. Membuat satu konsep, kita definisikan. Bagusnya itu ditaruh nanti di halaman depan. Misalnya setelah ada daftar isi, daftar tabel, daftar ragaan misalnya, atau diagram, terakhir ada glossary. Baru kemudian mungkin kata pengantar ya setelah itu. Saya nggak tahu persis ya kalau di buku petunjuk penulisan disertasi misalnya di Undip seperti apa ya. Tapi glossarium atau glossary itu membantu sekali teman-teman. Supaya kita punya pegangan.
Semua kata-kata kunci kita itu didefinisikan. Gitu ya. Bisa berupa konsep pada umumnya, bisa berupa konstruk tadi. Konstruk lebih sulit. Lebih sulit untuk kita definisikan. Tapi kalau teman-teman sulit membuat definisi, lakukan secara denotatif. Gitu. Seperti tadi kan, sulit membuat definisi menteri yang macam-macam karena kebutuhannya untuk tenaga kerjanya udah menteri yang saya maksud menteri tenaga kerja. Jadi menunjuk contoh. Apakah itu dibolehkan? Sangat mungkin. Misalnya, teman-teman cerita tentang narkotika misalnya. Narkotika itu coba kita lihat undang-undangnya. Itu sebenarnya denotatif. Narkotika itu apa, bla 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 bla. Kelihatannya sih dia cerita pada umum, tapi ujung-ujungnya sebagaimana terlampir. Nah, kalau sebagaimana terlampir kan artinya denotatif. Ya udah tunjukin aja di dalam lampiran itu. Kita nggak ngomong yang lain, tapi yang ada dalam lampiran saja. Yang saya maksud dengan narkotika. Di luar itu bukan narkotika. Gitu ya. Ini kita coba bereskan dulu ini. Nah, kemudian di atasnya itu ada proposisi. Hati-hati. Proposisi ini adalah jalinan antar konsep. Interrelated concepts. Pada dasarnya, kalau teman-teman membuat satu penelitian, harusnya rumusan masalahnya itu sudah membuat proposisi di dalamnya. Sudah terkandung proposisi di dalamnya. Ada konsep-konsep di situ. Bagusnya, jangan satu konsep. Saya kalau ngomong konsep, tolong teman-teman pahami ya, bahwa itu bisa lebih sangat sangat terukur misalnya menjadi variabel atau atribut gitu ya. Saya artikan konsep itu lebih umum ya, bisa diturunkan menjadi variabel dan sebagainya. Ya mungkin banyak peneliti yang menggunakan istilah variabel ya daripada konsep, karena konsep itu kan terlalu umum. Manusia itu kan konsep, tapi variabelnya itu kan yang bisa mengukur manusia, tinggi badan misalnya ya, berat badan, IQ, itu kan semua variabel dari manusia tadi. Oke ya. Jadi jika kita benturkan antara satu konsep dengan konsep yang lain, atau mungkin satu variabel dengan variabel yang lain, maka ada kemungkinan pertanyaan dalam rumusan masalah kita itu sudah problematik di situ. Sudah menuntut ada analisis. Jika hanya satu konsep atau satu variabel yang diajukan di dalam rumusan masalah kita, maka kemungkinan kita di sini main. Belum di sini. Kita masih mempersoalkan mengenai definisi konsep. Contoh, saya bertanya tentang apakah keadilan itu misalnya. Misalnya dalam rumusan masalah saya pakai apakah keadilan itu? Coba menurut teman-teman itu jawabannya itu perlu analisis atau cukup deskriptif? Deskriptif saja kan? Karena kita hanya mendeskripsikan apa itu keadilan. Jadi mainnya di sini. Tapi kalau teman-teman sudah menghubungkan keadilan itu dengan konsep yang lain, misalnya apakah putusan pengadilan dalam kasus bla 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 itu telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, misalnya gitu ya. Ini terlepas baik buruknya dari rumusan itu ya. Tetapi minimal rumusan seperti itu sudah membenturkan konsep dengan konsep. Ada konsep terkait ke putusan pengadilan, ada konsep terkait ke keadilan gitu. Nanti kita tinggal bedah aja keadilannya menurut versi aliran pemikiran siapa. Apakah menggunakan teori John Rawls misalnya, atau pakai teori yang lain gitu. Itu bisa dijabarkan nanti di latar belakang. Tapi yang kedua itu sudah membenturkan lebih dari satu konsep ya. Atau kalau mau diturunkan lebih dari satu variabel. Kemungkinan lebih problematik.
Nah, saya melihat di rumusan masalah, karena kalau kita bicara tentang metode penelitian, sebenarnya ujung-ujungnya kita mempersoalkan. Pertama-tama itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah kunci dari persoalan yang akan kita bahas dalam metode penelitian kita kan. Metode itu kan hanya sekedar jalan yang membantu kita mencari jawaban. Core problemnya itu ada di rumusan masalah itu, di research question kita. Jadi teman-teman perlu sekali memelototi rumusan masalah masing-masing. Rumusan masalah saya ini sudah problematik atau belum? Mainnya itu apakah masih di sini di level konsep atau sudah masuk ke level proposisi? Itu kita bicara rumusan masalah dulu ya. Proposisi itu artinya sudah interrelated konsep di situ, sudah bermain. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalau saya bikin 3 pertanyaan rumusan masalah. Pertanyaan pertama itu deskriptif. Pertanyaan kedua deskriptif. Pertanyaan ketiga itu menghubungkan pertanyaan nomor 1 dan 2. Kelihatannya baru di situ ada 2 konsep dihubungkan. Boleh nggak yang kayak gitu? Mungkin sering ya. Saya banyak sekali menemukan di disertasi yang dibuat oleh teman-teman ya, teman-teman kita yang di atas angkatan sebelumnya mungkin. Itu membuat model kayak gitu. Jadi pertanyaan nomor 1 itu mengumpan saja. Pertanyaan nomor 2 juga sama. Yang ketiganya itu kelihatan baru ada problematikanya, terlihat ya. Sehingga kita bisa mengatakan pertanyaan nomor 1 itu deskriptif. Pertanyaan nomor 2 itu membutuhkan jawaban yang deskriptif. Yang ketiga baru analitis. Pertanyaannya yang seperti itu rumusan yang ideal atau tidak? Saya menjawabnya begini, kalau ditanya ya. Jika pertanyaan nomor 1 dan 2 itu menggantung atau menjadi syarat bagi pertanyaan nomor 3, itu bukan rumusan yang baik. Tetapi kalau dia bisa berdiri sendiri-sendiri, ya, sehingga pertanyaan nomor 3 itu tidak bergantung pada jawaban nomor 1 dan 2, dia boleh jadi tidak ada masalah. Maksud saya begini, bayangkan kalau pertanyaan nomor 1 itu bertanya tentang sesuatu yang jawabannya ya atau tidak misalnya. Terus pertanyaan berikutnya itu sangat bergantung pada, kalau dijawab ya, baru pertanyaan nomor 2 muncul. Kalau dia jawab tidak, pertanyaan nomor 2 nggak muncul. Kalau muncul ada model rumusan seperti itu rumusan yang kurang baik. Kenapa? Karena pertanyaan nomor 1 itu sebenarnya tidak punya nilai. Sebab tidak ada pilihan, dia harus jawab ya. Karena kalau tidak dijawab tidak, pertanyaan nomor 2 tidak muncul. Lebih baik pertanyaan nomor 1 tidak ada, cukup pertanyaan nomor 2 aja. Karena toh untuk menjawab pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 1 juga harus dijawab kan. Jadi pertanyaan nomor 1 itu menjadi kehilangan eksistensinya. Menjadi rumusan masalah. Kira-kira begitu ya. Ya. Nah, apakah boleh pertanyaan rumusan masalah itu deskriptif? Boleh. Sepanjang kebutuhannya memang untuk mendeskripsikan sesuatu yang belum jelas. Misalnya tadi, apakah keadilan itu, misalnya kita tanya ya, pertanyaan filsafat sebenarnya ini. Kita jadikan rumusan masalah, bayangkan di dalam disertasi kita. Boleh nggak? Boleh. Jika dalam latar belakang penelitian kita sudah mengungkapkan pencarian kita terhadap pertanyaan itu. Tapi kita tetap belum puas.
Sehingga kita majukan lagi pertanyaan itu di dalam rumusan masalah. Boleh. Banyak pertanyaan-pertanyaan eh, penelitian yang konseptual yang sangat filosofis itu bertanya satu variabel kayak gitu. Gitu. Jadi tidak masalah sepanjang problematika deskriptifnya itu dituangkan di dalam latar belakang. Jadi Anda tidak bisa menuduh saya bahwa pertanyaan saya itu dangkal. Bukan. Pertanyaan saya mendalam. Mengapa? Karena jika Anda baca di latar belakang saya, semua jawaban-jawaban yang mungkin itu sudah saya tuangkan di situ. Dan saya berpendapat masih menyisakan pertanyaan yang harusnya dijawab secara lebih memuaskan. Nah, tugas saya dalam penelitian ini adalah mencari jawaban yang lebih memuaskan dari sekedar yang sudah saya tuangkan di dalam latar belakang. Itu kira-kira ya. Ada pertanyaan? Silakan. Saya buka kesempatan bagi yang ingin bertanya. Silakan teman-teman. Ada? Suaranya nggak kedengarannya? Mohon izin bertanya, Prof. Oh iya, silakan. Monggo. Saya tertarik dengan penjelasan proposisi yang merupakan jalinan antar konsep tadi, Prof. Ya. Bahwa menulis itu sudah harus ada rumusan masalah. Sehingga rumusan masalahnya ada dua variabel yang dia saling ketergantungan. Artinya pertanyaan rumusan masalah menjawab yang nantinya itulah yang akan dipecahkan. Misalnya kalau di hukum, tentu apakah tujuannya menulis ini soal perlindungan hukum, ataukah adanya kekosongan hukum, ataukah penegakan hukum, itu tentunya dimuat dari rumusan masalah tersebut. Yang kemudian jalinan antar konsep tadi merupakan dua variabel yang harus ada dalam penulisan tersebut. Barangkali apakah seperti itu, Prof? Mohon penjelasan. Ya, betul. Nanti kita tinggal lihat saja hubungan yang mau kita cari itu apa. Apakah variabel 1 mempengaruhi variabel 2 misalnya? Gitu kan? Ataukah variabel 1 itu kalau positif, variabel 2 juga positif, misalnya gitu ya. Variabelnya tidak harus 2 ya, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Tapi kalau memang terlalu kompleks, mungkin coba dipikirkan bisa nggak dipecah lagi rumusan masalahnya. Jadi betul bahwa yang problematika itu umumnya jika variabelnya lebih dari 1, itu ya, dan punya potensi untuk menjadi pertanyaan yang analitis gitu. Tapi kalau dia satu variabel kayak tadi, konsekuensinya kita harus siap menjadikan penelitian kita terhadap pertanyaan itu sekedar menawarkan jawaban yang deskriptif. Gitu ya. Seperti itu. Ya, kalau proposisi sebenarnya pasti dia lebih dari satu variabel. Dia lebih satu variabel. Yang kita coba kait-kaitkan ya. Keterkaitannya mungkin karena ada kaitan kausalitas atau ada hubungan korelasi yang positif atau yang negatif begitu ya. Seperti itu. Kalau ada contoh sebenarnya menarik kalau teman-teman sudah punya rumusan masalah kemudian ingin dibahas itu boleh aja kita sajikan dalam diskusi kita gitu ya. Jadi jangan segan untuk ditawarkan ya menjadi bahan diskusi. Nah, di level berikutnya, kalau kita lihat di sini ya, ini ada teori. Teori itu interrelated proposition. Proposisi yang saling terhubung. Umumnya kita tidak membuat rumusan masalah pada level serumit teori ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian biasanya kita tuangkan dalam bentuk pertanyaan yang bersifat proposisi begitu ya. Tentu saja untuk memecahkan
pertanyaan kita yang proposisi ini, kita bisa menggunakan alat bantu teori. Jadi di belakangnya itu sudah ada teori-teori yang membantu kita untuk menjelaskan seperti apa proposisi itu harus diuraikan. Kalau dalam penelitian eksak, biasanya kan teori-teori ini menawarkan hipotesis kan. Hipotesis itu kan sebenarnya proposisi. Dia membuat proposisi, diujinya dengan teori. Itu kan gitu kan sebenarnya. Kalau proposisinya terbukti, artinya hipotesisnya terjawab gitu. Kalau ini hipotesis ditolak kan gitu. Kalau nggak sejalan dengan proposisi. Nah, pertanyaan dalam ilmu hukum gimana ya? Kita kan tidak menggunakan teori itu untuk diuji biasanya. Jarang sekali kita membuat hipotesis dalam penelitian hukum, terus ujung-ujungnya jawabannya hanya mengatakan hipotesis terbukti atau tidak. Saya kira saya belum menemukan itu ada disertasi atau apa yang membuat rumusan masalah untuk menguji teori itu hampir nggak ada. Terus teori ini gunanya buat apa dalam penelitian kita? Teori ini tentu saja berguna untuk membuat kita itu lebih sistematis ketika kita menggiring analisis kita. Sebab kita tahu bahwa teori-teori ini menyediakan banyak konsep di dalamnya pasti kan. Teori itu kan menjelaskan konsep-konsep, kemudian hubungan konsepnya, uraian-uraian paparannya seperti apa. Di dalamnya pasti ada proposisi kan. Gitu. Nah, kita kan meminjam jalinan teori-teori itu sehingga ketika kita menguraikan kita tidak kemana-mana. Konsep-konsepnya itu tinggal kita ambil dari teori-teori itu. Kita tidak semena-mena begitu mengambil konsep karena sudah dibimbing oleh teori. Nah, biasanya lagi teori yang kita pakai itu tidak tunggal kan. Teman-teman mengambil teori misalnya Roskupon misalnya, terus dihubungkan dengan teori progresif misalnya ya. Terus teori progresif ditambah lagi dengan misalnya teori kesadaran hukum. Bayangkan beberapa teori itu dijalin gitu dan dibentuklah menjadi kerangka teori. Kerangka teori itu nanti membantu kita untuk mengarahkan bagaimana kita membuat jawaban terhadap penelitian kita, mengarahkan jawaban penelitian kita. Basisnya teori. Nah, tentu saja di dalamnya itu ada ketentuan-ketentuan normatif mungkin yang kita selipkan ya. Jadi ketika kita membuat kerangka teori itu ada doktrin yang kita ambil dari pikiran-pikiran para ahli, ditambah dengan sumber-sumber hukum terkait, maka menjadilah dia semacam kerangka berpikir. Mau disebut sebagai landasan teori boleh gitu ya, kerangka berpikir itu. Mau disebut sebagai kerangka konseptual boleh. Saya nggak terlalu rigid ya membedakan itu ya. Walaupun orang mengatakan kerangka konseptual itu sebetulnya lebih aplikatif, yaitu kerangka dalam rangka menjawab langsung permasalahan kita. Itu kira-kira. Nah, pada bangunan terakhir tentu saja ilmu. Ini tolong dikunci di sini. Ilmunya ilmu hukum pasti, karena penelitian kita, disertasi kita itu penelitian hukum ya. Nah, ini strateginya seperti itu. Tapi apakah penelitian kita harus berangkat dari bawah? Tidak harus. Kalau penelitian kita sangat konseptual, mungkin kita tidak perlu ada data lapangan. Data empiris kita tidak perlu. Kita cukup kita potong di sini. Bahwa penelitian kita itu cukup dari level ini ya ke atas. Kita tidak perlu mencari level bawah. Karena level bawah ini adalah fakta, data empiris. Jadi dari sini teman-teman ya, dari skema ini kita sebenarnya bisa membedakan, menjelaskan level penelitian normatif itu seperti apa, penelitian yang levelnya normatif itu seperti apa. Ya, bahwa penelitian empiris mau nggak mau harus menyentuh wilayah empiris. Sementara kalau penelitian sekedar normatif, dia cukup bermain di wilayah gagasan yang abstrak ini. Jadi dari atas ke bawah.
Itu kira-kira ya untuk sementara. Saya tanya, Prof. Boleh. Senang sekali saya kalau ditanya. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Kemarin pada saat mengikuti mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Prof. Erlin, Ya. kami diarahkan sebelum melakukan penelitian dan sebelum meletakkan teori, kalau mohon maaf ini kan dalam piramida yang Prof. Sidarta berikan itu kami belum melihat ada penyematan paradigma di situ. Nah, Prof. Erlin itu kemarin mengarahkan kepada kami bahwa paradigma itu menjadi komposisi yang penting di dalam penelitian. Menurut arahan dari Prof. Sidarta, sebaiknya dalam piramida ini kita meletakkan paradigma di mana ya, Prof? Ya, gini. Paradigma itu kan sebenarnya model berpikir yang dianut oleh si peneliti sebenarnya. Ya gitu kan. Jadi kalau Anda seorang positivistis misalnya, Anda lalu seolah-olah memasang kaki Anda, mematok kaki Anda di lingkaran positivistis itu. Atau saya ibaratkan kacamata aja deh. Jadi ada banyak kacamata. Jadi kita pergi ke optik ya. Ada banyak kacamata akan dijual di situ. Kita bayangkan aja tiap kacamata itu mewakili satu paradigma. Nah, sebelum Anda meneliti, Anda dipaksa pakai kacamata salah satu kacamata. Kesannya kan kayak gitu. Anda mau pakai yang mana nih? Gitu. Oh, saya mau pakai yang gitu. Post positivisme. Oke, silakan Anda pakai itu. Konsekuensinya Anda harus tahu ketika Anda pakai kacamata itu, maka semua cara pandang Anda harus itu kan? Iya. Betul kan? Ya. Itu konsekuensi. Kalau Anda langsung mematok paradigma. Nah, persoalannya gini. Kalau paradigma itu dipakai, misalnya gini deh, Anda mencoba mengkaji kasus masyarakat adat misalnya. Masyarakat adat. Kasus Rempang lah misalnya ya. Rempang. Yang lagi ramai. Gitu ya, lagi ramai. Lalu teman-teman pakai kacamata positivisme. Nggak bisa, Pak. Nah, enggak, misalnya dipaksakan. Misalnya saya ini seorang positivistis misalnya gitu ya. Sehingga saya mengatakan saya akan pakai paradigma positivistis untuk melihat kasus Rempang. Kalau itu Anda lakukan, sebenarnya kita tidak perlu terlalu panjang lebar untuk menjawab permasalahan itu karena sejak awal sudah tahu jawabannya. Betul nggak? Iya, Pak. Ya. Dan boleh jadi teman-teman bilang nggak pas dong pakai itu. Nah, akan menarik sebetulnya kalau saya itu kita di dalam latar belakang itu kita jangan memberi sinyal bahwa jawabannya akan seperti apa. Karena kalau di dalam latar belakang itu sinyal itu sudah dicetuskan bahwa penelitian ini akan ke sana arahnya, itu kayaknya sih kalau saya ibarat sinetron itu akhirnya itu udah tahu gitu. Oh, akan begini. Nggak menarik kayaknya ya. Nggak menarik. Makanya saya lebih baik cenderung begini. Anda harus, ketika membuat latar belakang, itu kita ngomong latar belakang dulu ya. Jangan ini kita belum cerita bahwa kesimpulannya akan kayak apa. Di latar belakang itu jangan dikasih clue bahwa penelitian ini akan terjawab seperti apa arahnya.
Karena kalau clue-nya sudah dikasih, orang akan mengatakan buat apa baca halaman-halaman selanjutnya. Lebih baik saya langsung lompat aja ke kesimpulan, ya, karena tidak ada lagi penasarannya, rasa penasarannya nggak ketemu. Justru itu sebenarnya di clear-kan dulu gitu. Itu satu jawaban saya. Jadi sangat penting untuk menjaga penelitian kita itu problematika yang belum terpecahkan sebelum Anda mengikuti penelitian saya sampai selesai. Harusnya gitu. Jadi kalau saya kadang-kadang bahayanya, saya tidak mengatakan tidak boleh ya, tolong di-clearkan ya. Saya tidak mengatakan tidak boleh untuk menaruh paradigma di awal. Cuma ada potensi kita seperti membuat clue bahwa penelitian ini ujungnya akan ke sana. Kayak kasus Rempang tadi. Kalau saya pakai penelitian menggunakan positivisme, udah pasti tidak ada tempat bagi masyarakat adat. Gitu kan? Ya, Bro. Undang-undangnya ini sudah jelas, policy pemerintah sudah jelas, BP dari Badan Pengelola Otoritas Batamnya udah jelas memberi clue, ada macam-macam lah ya, Perda setempat sudah disetujui, DPR juga setuju, jadi semuanya udah jelas, hukum positif sudah jalan. Yang kedua begini, kalau teman-teman membuat paradigmatik, cara berpikir paradigmatik itu di-set di awal, maka ada beban bagi teman-teman untuk menyusun kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu bukan mencari solusi yang paling tepat bagi para pihak. Jadi kalau bisa sih sebenarnya saya berharap kalau teman-teman mengangkat kasus Rempang ya, itu harusnya teman-teman membolehkan semua argumentasi itu hadir di dalam disertasi teman-teman. Mau dia mewakili mazhab sejarah dengan pendekatan masyarakat adat, ya, atau dia menggunakan pendekatan hukum kodrat misalnya. Tinggal nanti cocok-cocokin aja teman-teman dengan paradigmanya Guba dan Lincoln. Itu bagi saya silakan aja menggunakan model paradigma yang positivistis segala macam itu. Sampai ke pos segala macam. Tapi kita juga bisa mengatakan hukum juga punya paradigma. Paradigma hukum itu aliran-aliran dalam filsafat hukum biasanya. Ya, itu mulai dari aliran hukum kodrat, positivisme, utilitarian, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, realisme hukum, dan seterusnya. Teman-teman mau pakai critical legal studies segala macam itu semuanya paradigmatik juga. Kan kalau Thomas Kuhn mengatakan paradigma itu kan adalah universally recognized achievements that for a time provide a model problem and solution. Itu kan dia mengartikan paradigma itu. Jadi ada kesulitan teman-teman ketika harus menyusun kerangka-kerangka tadi, memilih. Ibaratnya tadi kan kita bisa pilih teori ini, teori ini, teori ini, teori ini, teori ini, teori ini kan kita bentangkan ke situ. Nah, ya boleh ketika kita membuat kita sudah menetapkan kursi tangan kita. Misalnya saya menggunakan positivisme ya sebagai paradigma. Saya tidak boleh memilih teori yang tidak positivisme. Ketika menyusun kerangka berpikirnya itu. Proposisi-proposisinya harus itu, ini harus ini, harus ini, harus ini. Saya susun serigid mungkin mengikuti positivisme. Jadi nggak boleh misalnya teman-teman paradigma positivisme, tapi ketika mencuplik teori, teman-teman ngambil dari misalnya pikiran-pikiran mazhab sejarah misalnya dimasukin ke situ, itu nggak positivistis. Memungkinkan ada sumber hukum lain yang tidak positivistis dimasukkan ke situ. Akan pertanyaan ini gimana ini paradigmanya positivisme, tapi misalnya sumber-sumber hukumnya tidak mencerminkan, tidak inline dengan paradigma itu.
Terserah ya, teman-teman merasa lebih sulit nggak gitu ya? Karena tadinya pilihannya banyak, tiba-tiba disempit bahwa sejak awal tuh kacamatanya udah itu, Anda tidak bisa pakai kacamata lain. Jangan mencoba-coba melirik kiri kanan lagi gitu ya, yang di luar kacamata itu. Karena kalau kacamatanya sudah hijau, semua harus hijau melihat persoalan. Gitu. Kan ada contoh paradigma itu kan seperti kita ngelihat gelas. Itu setengah kosong atau setengah penuh. Kalau kita menganggap, kalau paradigma saya pesimistik, saya menganggap gelas itu setengah kosong. Tapi kalau saya optimistik, saya setengah penuh gitu. Jadi harus, begitu saya pesimistik, maka tidak boleh ada teori yang optimistik yang ditawarkan ke saya. Karena sejak awal saya sudah pesimis. Gitu. Karena begitu ada variabel-variabel konsep-konsep yang ditawarkan oleh paradigma yang optimis, saya nggak konsisten. Ya, gitu. Jadi akhirnya referensi teori saya itu menjadi sangat terbatas. Itu sih kelemahannya. Tetapi kemungkinan dia menjadi lebih tajam, penelitian Anda itu menjadi lebih fokus, ya. Menjadi lebih fokus. Fokus karena menggunakan satu cara pandang. Gitu. Cuma tadi penelitian Anda itu menjadi kering. Karena orang nggak melihat ada perdebatan di dalamnya. Karena sejak awal sudah dikunci hanya satu mazhab berpikir gitu. Tidak cukup kaya untuk dan tidak cukup bisa dinikmati kalau saya. Saya lebih senang disertasi itu membuka diri terhadap apapun dan tawaran kita. Jadi kerangka berpikir itu satu tawaran ya teman-teman ya. Misalnya kalau teman-teman membuat kerangka berpikir, ini kan boleh dikatakan kalau kalau dirangkaikan ada dimensi keilmuannya di dalamnya, ada teori-teori yang dipinjam di situ, ada proposisi yang dijalin, ada konsep-konsep yang kita temukan di tiap proposisi itu. Jadi kalau kita bentangkan itu kayak flowchart begitu, ya kan? Flowchart yang teman-teman bikin dalam kerangka berpikir itu adalah satu tawaran, satu penemuan. Ada satu pertanyaan klasik ya, yang teman-teman harus jaga-jaga ya, antisipasi. Yang sering ditanyakan oleh penguji. Penguji itu senang sekali nanya itu. Yaitu saudara promovendus gitu, atau promovenda. Apa temuan Anda dalam penelitian Anda ini? Gitu kan kira-kira gitu pertanyaan. Apa ininya? Novelty-nya kira-kira gitu. Sebenarnya jawaban yang paling sederhana adalah menunjukkan kerangka berpikir kita. Kerangka berpikir itu sudah kita susun dengan susah payah, dengan mencari berbagai macam teori-teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan saya, ya. Ini kan kita bikin rumusan masalah dan kita cari teori-teori itu yang menurut kita yang terbaik untuk bisa menjawab pertanyaan itu dengan tepat gitu. Dan itu sulit kan kita lakukan. Ada pertanggungjawabannya. Kenapa Anda pakai teori ini, pakai teori ini, pakai teori ini? Kenapa tidak ini? Kenapa tidak ini dan tidak ini? Itu harus ada pertanggungjawabannya. Dan yang paling ideal adalah jawabannya karena rangkaian teori-teori itulah yang bisa mengantarkan saya kepada jawaban yang paling tepat menurut saya kan gitu. Harusnya itu jawabannya. Nah, rangkaian yang teman-teman bikin dalam flowchart itu yang menjadi kerangka berpikir itu kita harapkan bisa dipakai juga oleh peneliti lain kan. Jika mereka ingin
meneliti dengan pertanyaan yang kurang lebih sama dengan pertanyaan yang kita ajukan, dia bisa pinjam teori kita. Dia bisa pinjam kerangka berpikir kita. Karena kerangka berpikir kita itu sudah tidak satu teori, tapi kita mengkombinasikan, bahkan kita kaitkan dengan kondisi keindonesiaan kita. Karena mungkin penelitian kita tuh secara normatif itu berlaku untuk Indonesia. Masa kita ngambil teori Roskupon kenal Indonesia aja, jangan-jangan enggak. Ya kan mau nggak mau kita harus membumikan teori Roskupon itu dengan kondisi Indonesia kan. Kemampuan kita membumikan itu di dalam kerangka berpikir itu satu tawaran sudah. Satu tawaran. Begitu. Izin tanya, Prof. Ya, silakan Bu. Prof, berarti berdasarkan penjelasan Prof tadi, benarkah kita berarti tidak wajib menentukan paradigma kita kalau ingin memulai suatu penelitian dan itu bisa menyusul saja seperti itu, kecuali kalau itu memang penelitian paradigmatik. Kalau hanya penelitian tidak paradigmatik itu berarti kita tidak wajib menentukan paradigma kita di awal penelitian, apakah seperti itu? Ya, ini sebenarnya soal kebijakan saja sih. Saya rasa ada ratusan penelitian di Indonesia ini yang nggak pusing dengan itu. Ini kalau saya dengan Prof Sulis itu kalau lagi diskusi ya, itu kadang-kadang saya kasihan sama mahasiswa. Kalau Prof Sulis itu sama dengan saya, itu tidak terlalu pusing. Ini grand teorinya apa, middle range-nya apa, applied teorinya apa. Karena itu membuat kita menjadi terkukung ya. Cara berpikir kita terkukung dan menurut saya pendidikan doktoral harusnya tidak begitu. Tapi kan ini soal kebijakan ya. Kalau teman-teman misalnya ada yang merasa harus begitu, ya konsekuensinya ada kayak tadi. Konsekuensinya adalah bahwa kacamatanya itu harus sama. Nah repotnya kadang-kadang saya merasa yang mengklaim paradigmatik pun sebenarnya dia nggak konsisten. Gitu. Sampai di ujungnya nggak konsisten. Ketidakkonsistenan itu terjadi karena kemungkinan juga tidak paham dengan paradigmatik itu. Gitu. Coba ya, teman-teman coba baca nomenklatur positivisme hukum yang saya tulis ya. Saya menganggap positivismenya filsafat ilmu dengan positivisme hukum itu beda. Jadi positivisme yang dibicarakan oleh ilmu-ilmu sosial itu adalah positivisme yang faktual. Positif itu artinya ada karena faktanya ada. Jadi dia mulai dari sini. Ini positif. Misalnya orang tes kehamilan positif, itu kan artinya faktanya ada, janinnya ada. Gitu kan? Orang tes COVID, fakta, positif, ada berarti. Kalau negatif, tidak ada. Jadi positivismenya itu artinya ada, secara faktual ada. Kalau kita, positivisme hukum kita itu bukan faktual fakta. Kita bisa membuat peraturan, ada peraturannya, tapi secara fakta tidak dijalankan juga bisa kan? Berlaku hanya yuridis, tapi tidak sosiologis. Betul nggak? Kalau dia berlaku secara yuridis kan artinya dia hanya berlaku konseptual, betul kan? Dia hanya ada di wilayah gagasan. Tidak membumi. Tidak membumi. Misalnya ambil contoh, ada peraturan, misalnya ada peraturan yang melarang orang buang sampah misalnya ya di pinggir sungai. Itu banyak tuh di Jakarta, itu banyak tuh. Sepanjang sungai itu dilarang membuang sampah. Kenyataannya banyak sampahnya di sungai itu sampah kotor. Masyarakat sekitarnya kalau buang dia nggak punya pilihan, hanya bisa buang di sungai. Berarti kan penelitian kita hanya sampai pada konsep. Tidak ada bukti empirisnya bahwa mereka paham dengan peraturan itu. Atau ada peraturan yang mungkin masyarakat pun nggak pernah dengar. Teman-teman kita yang di Papua sana, jika Pak Jokowi hari ini tanda tangan peraturan, maka peraturan itu positif secara yuridis.
tapi tidak positif secara fakta. Teman-teman kita di Papua tuh nggak pernah dengar peraturan itu. Artinya kan secara empirik peraturan itu sama aja tidak ada. Karena tidak menyentuh kebutuhan mereka juga kan peraturan itu. Nah, kalau kita menggunakan positivisme ala Guba Lincoln misalnya, yang dia maksud itu fakta itu. Hati-hati. Positivismenya mereka dengan positifnya hukum itu beda. Nah, paradigma yang kita maksud itu paradigma yang mana? Paradigma dengan menggunakan ilmu sosial yang faktual begini atau paradigma ilmu hukum? Itu yang saya maksud bahwa kita clear dulu dengan pemahaman paradigma. Saya selalu berpendapat hukum itu tidak sama dengan ilmu sosial. Karena ilmu sosial itu ilmu empiris. Ilmu hukum itu ilmu praktis. Mungkin perbedaan saya itu ya. Jadi gini kesimpulannya. Teman-teman itu harus tahu setiap pendapat itu punya standing poinnya sendiri-sendiri. Jadi kita jangan juga cenderung mengatakan pendapat itu salah, pendapat itu benar, bukan. Atau pendapat ini lebih tepat, tidak. Tapi kira-kira posisi berdiri dari teman itu di mana? Pengumuman pendapatnya seperti apa? Itu posisi berdiri. Kalau Pak Sutandio itu mengajarkan saya begini. Dia bilang kita itu harus tahu kita ada di hulu atau di hilir. Kadang-kadang kita berada di hilir tapi kita memelototi yang di hulu ngomongnya gitu, nggak bisa. Atau di hulu memarahin yang lagi di hilir. Jadi dia empiris itu kan di hilir kan sebenarnya. Penelitian hukum empiris itu mengalir ke bawah. Kita sama juga kalau kita penelitian normatif kita jangan menyalahi yang empiris. Yang empiris jangan menyalahi normatif. Gitu. Yang menetapkan paradigma di awal atau menganggap paradigma itu adalah persoalan kesimpulan nanti kira-kira orang ini paradigmanya apa, itu dua titik berdiri yang berbeda. Dua-duanya sah saja sepanjang setting desain penelitiannya dia tahu. Begitu saya mendesain penelitian seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Jika saya mendesain seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Yang salah itu kalau kita tidak sadar standing point orang terus kita salahkan. Itu yang keliru. Kalau pakai Paul Feyerabend kan diketawa, lihat kita diskusi kayak gini. Bagi Paul Feyerabend tuh anything goes. Yang penting itu penelitian terjawab. Jadi cara itu, metode itu jangan kita jadikan sebagai sebagai if is everything gitu, jangan ya. Segala-galanya metode, jangan. Metode itu ngikuti rumusan masalah kita. Gitu. Jadi yang menentukan itu rumusan masalah bukan metode. Metode itu hanya ngikuti. Kalau metodenya nggak cocok, itu pasti ketahuan. Ketahuannya dari mana? Jawabannya tidak valid. Contoh begini ya, kalau saya ingin tahu si A itu bahagia apa enggak misalnya, kan saya bisa nanya, bisa macam-macam. Saya nanya langsung, ya, atau saya nanya ke temannya, teman dekatnya, atau saya kirim surat ke dia, saya kirim email supaya dia balas. Harusnya dengan cara apapun jawabannya sama, baru valid. Jangan sampai terjadi saya kalau ngomong langsung jawabannya bahagia, tapi kalau saya kirim lewat email jawabannya tidak bahagia. Itu artinya data yang saya peroleh itu tidak valid. Mengapa? Karena dengan perbedaan metode hasilnya beda. Mengapa triangulasi itu dipentingkan dalam penelitian? Tidak lain karena harus menjamin bahwa metode itu hanya cara. Kalau cara itu diubah, hasilnya harus tetap sama. Mengapa? Karena dia valid. Jadi kita kalau meneliti ya, kalau kita yakin betul jawabannya seperti itu, kita akan membuka diri terhadap metode apapun. Anda pakai metode apapun, saya yakin jawabannya sama. Mengapa? Karena data saya valid, akurat, gitu. Seperti itu. Itu kalau ya silakan. Dilanjut dulu, Bro. Saya pikir sudah selesai, Bro. Oke. Ya, kalau masih ada pertanyaan saya akan teruskan. Tapi kalau udah selesai kita lanjutkan yang lain. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 3 kan ya? Betul ya? Hah? 14.45, Prof. 14?
45. Oke, ini masih ada. Prof, izin Yuk. dulu. Boleh. Yang pertama adalah terkait dengan teori, Prof, pemilihan teori. Apakah kemudian ada kriteria khusus bagaimana sesuatu hal itu misalkan apakah ini layak atau tidak untuk misalkan dijadikan sebagai pelaku teori dalam penelitian hukum, baik itu misalkan kita bicara apakah ini grand teori atau legal teori kan gitu, dan bagaimana kualifikasinya, karena gini, misalkan kita bicara tentang kritikal yang basicnya adalah pemikirannya kan gitu, ada terkadang misalkan kita ngomong Habermas, kita ngambil komunikasi misalkan, apakah kemudian ketika kita memakai teori yang ada, misalkan Habermas, maka kemudian metode penelitian yang kita pakai itu juga harus disesuaikan dengan yang dipakai oleh Habermas dalam teori tersebut. Itu mungkin si Prof. Pertanyaannya, Prof. Ya. Kita mengambil satu teori itu tidak boleh arbiter ya. Semena-mena gitu. Jadi harus ada pertanggungjawabannya. Mengapa teori itu yang diambil, bukan teori yang ini. Jadi di dalam penjelasan kita, terutama ketika kita menyusun kerangka berpikir, pertanggungjawaban itu harus kita harus uraikan. Mengambil teori itu bisa saja keseluruhan teorinya kita ambil, atau kita modifikasi teori itu. Misalnya mengambil dari Habermas, tidak seluruhnya kita ambil. Kita mungkin mengambil sisi-sisi tertentu ketika dia menjelaskan hubungan. Dia kan teori itu kan ada banyak variabel dia kan. Dia pasti sama. Kalau kita Karena bagi dia. Gunung Pati jauh sekali. Nyetir mulu dari tadi. Dia sampai nyampe. Ini langsung enggak, Pak. Ajakin kita dong, enggak. Kasih tahu Mas Bipom ya. Mereka terlibat. Mau dari Jawa, Pak, nggak penting. Langsung dimatiin. Apa lo? Mas Aista, Itu yang ngomong ini programnya udah kamu kirim. Ya. Ya, mau aja. Iya, kayak lagi. Mulai dari Lagi ngobrol tadi kan di gimana kan Mas? oh ini yang gratis enggak kalau paradigma Pak. Gimana, Pak? Penilaian itu menjawab pertanyaannya Mas Tur, kelempar Nggak usah pakai paradigma, nggak bingung. Setuju? tangkaplah Pak Mas jadi legenda yuk. Wong Supra kok. Beliau itu tidak tahu itu legenda itu yang Makan siang belum itu? Sudah makan siang belum? Saya makannya nasi, Pak. Siang nggak bisa dimakan. Kotakan Padang.
Bukan malah. Prof. Daud lagi ngapain, Prof. Daud? Iya, lagi di gunung. Itu kursi saya itu yang biasa saya duduki itu. Ya, mohon maaf terlempar. Ini nggak ada yang sabotase ya. Nggak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Bentar, saya lihat tadi. Tentang ini, Prof, apa namanya? Misalkan kita mengambil hanya sebagian dari satu teori besar, tapi kita ambil sebagian, dan apakah kemudian metode penelitian yang kita pakai itu juga harus sama dengan si pemilik teori pada saat mencetuskan teori, misalkan seperti itu. Ya, saya paham. Muncul ya di layar ya. Ya. Sebetulnya tidak ada keharusan jika penelitian kita itu tidak menguji teori dia. Lain halnya kalau kita membuat hipotesis, kemudian kita mencoba memverifikasi apakah hipotesisnya terbukti atau tidak dengan menggunakan sepenuhnya satu teori. Kalau menggunakan sepenuhnya satu teori, tentu saja ada beban bahwa semua desain dari teori dia harus kita pakai, karena kalau tidak fair dong. Kalau kita mengatakan bahwa hipotesis tidak terbukti, dengan kata lain teori itu tidak jalan pada kasus saya, tapi ternyata kita tidak sepenuhnya menggunakan pakem-pakemnya dia gitu. Itu kalau kita menguji teori. Tapi kalau kita tidak menguji teori, boleh jadi kita hanya mengambil satu sequence dari penelitian dia. Katakan kalau ada 10 variabel misalnya, yang kita ambil itu hanya proposisi sekuen kecilnya saja. Hanya proposisi itu hanya menghubungkan antara konsep 1 dengan konsep 2 misalnya. Udah, kalau itu yang saya ambil, saya tidak perlu harus menjelaskan keseluruhan teori dia dalam garis besar. Itu yang saya ceritakan. Misalnya teori Parson ya. Teori Parson itu kan saya hanya mengambil sisi misalnya hukum itu adalah produk politik. Misalnya, ya cukup saya hanya jelaskan bahwa konsekuensi dari hukum sebagai produk politik, maka politik itu sifatnya apa? Goal attainment. Nah, saya harus jelaskan goal attainment itu apa dalam konteks penelitian saya. Kan cukup saya ambil sekuen itu. Tidak perlu saya harus ceritakan semua agil-agilnya itu saya ceritakan semua. Ya karena tidak relevan mungkin ke penelitian saya. Habermas mungkin saya senang yang deliberatifnya yang saya ambil. Ya itu yang saya ceritakan. Bahwa ketika saya ngomong tentang Pancasila misalnya, saya tidak boleh memposisikan Pancasila itu sebagai produk. Dia harus sebagai proses. Artinya dia masih mencari-cari bentuk terus gitu. Karena begitu saya hentikan menjadi sebagai pandangan hidup, dia tidak deliberatif lagi. Itu contohnya ya, kita ngambil sekuen. Yang penting pertanggungjawabannya ada. Bahwa saya mengambil sekuen tertentu. Sehingga kesimpulannya, teori itu harus kita cocokkan dengan penelitian kita. Bukan sebaliknya, penelitian kita mencocokkan ke teori. Kalau kita menguji teori, iya, penelitian kita cocokkan ke teori, karena kita sedang menguji teori dia. Tapi kalau penelitian teori itu kita pakai hanya sebagai alat bantu kita untuk menjelaskan hubungan antara proporsi-proporsi ini, itu pun hanya sekuens kecil, sudah kita lokalisir. Ya, hanya itu saja, hanya 2 ini. Yang lain saya tidak ambil misalnya. Saya hanya ngambil ini aja, ya sudah.
Sebab kita juga harus tahu ya, seperti yang saya katakan tadi, teori-teori itu semuanya ceteris paribus gitu. Dia kadang-kadang punya masa kadaluarsa juga. Kenapa? Karena mungkin ketika teori itu diungkapkan, konteks pembuatan teorinya itu beda dengan konteks kita. Teori Karl Marx itu kalau kita mau pakai ya harusnya kita menggunakan setting revolusi industri. Teori Karl Marx artinya kalau begitu tidak bisa kita pakai dong untuk kondisi sekarang. Kenapa? Karena setting waktunya udah beda. Masa begitu? Ya kan? Kalau gitu, wah, masa berlaku teori sosial itu berarti hanya sebentar banget gitu. Begitu lewat settingnya udah beda. Saya malah bisa menuduh Pancasila itu kalau itu settingnya jangan-jangan eranya ketika Bung Karno mengungkapkan di sidang BPUPKI. Kan nggak boleh begitu cara berpikirnya. Sehingga tetap tafsir kita itu bergeser gitu kan. Kita sesuaikan dengan rumusan masalah kita. Jangan dibalik. Seolah-olah kita menyesuaikan dengan teori. Teori itu sudah kita modifikasi. Saya mengatakan tadi, hasil modifikasi teori itu capaian dari teman-teman. Itu yang justru harus dijadikan sebagai temuan yang dibanggakan gitu. Bahwa penelitian saya ini sudah sampai pada satu tawaran. Jika orang lain ingin meneliti seperti saya, dia bisa menggunakan kerangka yang saya pakai. Jadi salah satu temuan itu adalah kerangka teori. Mudah-mudahan menjawab sih ya. Ya, Bro. Ya, jadi jangan punya kekhawatiran untuk mengutak-ngatik teori orang sepanjang pertanggungjawabannya clear. Nah, tentu saja kita harus paham ya, ketika mengambil teori itu jangan hanya mengambil caption 1-2 kalimat dari si pencetus teori. Karena kalau itu kita lakukan, ada potensi bahayanya bahwa kita tidak tahu basic dari teorinya. Misal, kita mengambil teori von Savigny misalnya. Tapi kita juga mengambil teori dari Hans Kelsen misalnya. Ya, von Savigny dengan Hans Kelsen kita ambil. Kita ambil caption-caption kalimat, kutipan-kutipan dia. Di halaman ini dia ngomong ini, di halaman ini dia ngomong ini. Tapi kita tidak pernah sadar von Savigny itu memaknai hukum seperti apa. Hans Kelsen memaknai hukum seperti apa. Kita tidak pernah menyadari ada perbenturan nggak dari sisi epistemologinya, dari sisi aksiologinya kayak gitu. Itu yang mungkin cocok kalau kita hubungkan tadi ya, kita harus berpikir mengaitkan ke aspek filosofinya gitu. Filosofi dari masing-masing itu harus kita benahi dulu, sehingga ketika orang membaca kerangka berpikir kita, dia tidak heran, loh, kok kamu bisa sih mengawinkan antara ini dengan ini gitu. Padahal mereka dalam dua rezim yang berbeda. Alirannya beda. Mengapa Anda bisa menggabungkan? Anda harus punya kemampuan menjelaskan bahwa saya gabungkan ini karena saya sudah tertibkan dulu konsep-konsep filosofinya tadi. Tapi kalau kita biarkan konsep ini, orang akan mengatakan kita asal comot. Gitu. Kita comot ini, padahal kita nyomot dari dua, ibaratnya air dengan minyak kita comot gitu. Terus kita satukan. Itu yang nggak cocok. Kecuali kita comot, tapi kemudian kita olah dulu. Kemudian kita tertibkan dulu segala macam gitu. Nah itu penjelasan itu yang saya katakan tadi sangat berharga. Dan saya paling senang kalau baca kerangka teori itu kalau dia mampu menjelaskannya. Karena bagi saya kerangka teori itu sekali lagi itu temuan. Itulah kontribusi teoritis dari penelitian kita terhadap ilmu hukum. Kira-kira itu ya jawabannya. Ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca ya. Setahu saya tadi ada pertanyaan tentang middle range segala macam ya. Gitu ya. Jadi applied teori itu lebih ke
kerangka yang kita bikin, biasanya applied teori itu jarang sekali teori tunggal gitu ya. Teori tunggal. Karena begini ya teman-teman ya. Ini kalau saya gambarkan dalam bentuk ini deh, ke PowerPoint-nya. Kalau kita bicara tentang teori-teori, kan kesan kita begini, bahwa teori yang grand teori itu besar banget. Lalu di dalamnya itu ada di sini, ya misalnya kita ganti warna deh ya, kita pasang warna apa? Sorry. Misalnya saya ganti warna ini. Jadi ini adalah grand theory, ini middle range theory. Kemudian kita bikin, misalnya begini. Prof, izin? Ya. Belum ada gambar yang grand teori. Muncul nggak di layar? Belum. Masih PPT yang lama, Prof. Yang tadi. Coba saya ganti lagi ya. Muncul ya? Oke. Ya, sudah. Rupanya saya harus stop screen ya. Jadi kesannya begini ya. Jadi ini kalau saya membayangkan teman-teman melihat ini kesannya ini grand theory. Terus middle range theory itu persis bisa masuk ke sini. Terus applied theory itu lebih sempit lagi ke sini. Jadi kesannya makin luas, makin luas, makin luas. Gitu. Kenyataannya gitu nggak? Belum tentu. Jadi yang terjadi terutama dalam ilmu-ilmu seperti ilmu hukum gini ya, itu bisa jadi begini, kita minjem teori itu, ya bergesernya begini. Ini artinya ada area tertentu yang nggak bisa masuk 100% ke dalam ini. Jadi ada irisan yang sebenarnya tidak masuk antara middle range misalnya dengan grand-nya. Oh ternyata grand teorinya terlalu luas. Sementara ini hanya sebagian besar masuk. Tapi ada sebagian kecil yang enggak. Ya, dengan demikian kalau memang ada model kayak gini ya, ada. Nah, yang ininya kan harus kita jelaskan. Mengapa kita masih memilih grand theory ini, padahal tidak sepenuhnya middle range bisa masuk. Ini pasti ininya nanti kita potong kan. Penjelasan ini tidak kita pakai. Mungkin bisa jadi. Jadi kita sudah membuat modifikasi-modifikasi. Sehingga sebenarnya saya lebih mengatakan yang applied teori itu lebih dibutuhkan untuk langsung menjawab permasalahan kita. Dia lebih aplikatif. Sangat aplikatif bahkan. Karena langsung menjawab rumusan masalah. Nah, middle range ini terkait ke teori-teori besar yang ikut mengalirkan konsep-konsep kita ini. Misalnya kalau kita katakanlah ya, kalau kita membuat rumusan masalah itu kan membuat kerangka berpikir kan kita pasti membuat semacam, saya gambarkan ya, ini repotnya kalau kita nggak menggunakan misalnya gini ya, nggak menggunakan whiteboard kan. Nah, misalnya ini ketemu ini menjadi ini misalnya. Ini kan kita hubungkan dengan panah-panah kan. Kemudian ini menjadi ini, gini. Nah, ini ketemu lagi dengan ini, kemudian ini menjadi ini gitu. Ini kita bisa gabungkan dengan panah-panah begitu ya. Nah, bisa jadi teori ini ya dijelaskan oleh satu teori. Ketika ini teori yang lain lagi. Bisa jadi ada irisan di situ. Nah, middle range-nya bisa jadi kita ambil dari teori-teori yang ada ini. Teori yang lebih besar kita letakkan sebagai middle range. Bisa jadi dia sangat mendominasi. Misalnya kalau saya bicara tentang teori pendekatan ekonomi terhadap hukum misalnya, teori dari Coase misalnya, atau Kaldor-Hicks misalnya. Itu bagi saya dia teorinya teori
teori besarnya itu utilitarianisme. Gitu. Jadi saya bisa cerita tentang utilitarianisme. Applied teorinya yang di bawahnya saya bisa pakai teori Kaldor-Hicks misalnya. Nanti saya diangkat di atasnya lagi bisa aja teori apa. Teori positivisme hukum itu lebih luas dari utilitarian. Bisa jadi. Tergantung. Teman-teman jangan terlalu pusing sebenarnya mencari teori ini. Yang penting dibikin-bikin dulu, nanti bisa ditentukan sendiri. Bikin dulu kerangka berpikir kita sebebas mungkin. Baru setelah itu kita tentukan mana ini mau dikasih nama teori apa, ini kasih nama teori apa, ini kasih nama teori apa. Itu bisa dilacak semua kok, teori-teori itu. Bisa dilacak. Misalnya teori-teori yang sangat spesifik, ya misalnya seperti critical legal studies. Misalnya. Critical legal studies itu bisa kita rujuk teori lebih besarnya apa? Ya realisme hukum. Seperti itu. Jadi teori-teori yang dikemukakan itu bisa kita tentukan rumahnya di mana. Dia berumah di mana. Kalau dimasukkan laci, dia masukkan laci kemana. Itu bisa kita tentukan teorinya. Gitu kira-kira. Masih ada pertanyaan mengenai ini sebelum kita ternyata waktunya cepat ya. Prof, izin bertanya, Prof. Izin, Silakan. Prof. Waktu Prof tadi menjelaskan ada penjelasan yang keputus soal dari pertanyaan Mas Surya tadi itu soal bagaimana kita mengklasifikasikan atau kriteria itu menjadi teori itu seperti apa? Apakah jadi kita kadang kala takut untuk mengatakan ini teori atau bukan. Ataukah itu cuma pendapat, itu doktrin, atau itu hanya sebuah pendekatan. Seperti economic analysis of law itu, kok saya jarang mendengar referensi itu suatu teori. Itu lebih ke approach, ke pendekatan. Lalu hukum progresif itu, apakah itu suatu teori atau baru selevel pendapat atau doktrin? Kami itu masih bingung itu untuk menyatakan itu suatu teori. Begitu, Prof. Bagus. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi gini, kita pegang saja ya pendapat yang klasik sebetulnya. Tadi teori itu interrelated proposition. Proposisi itu interrelated concepts. Dua-duanya itu punya dua fungsi. Satu fungsi deskriptif, menggambarkan. Satu lagi fungsi preskriptif, memperkirakan atau meramalkan. Gitu ya. Artinya belum kejadian, tapi dia bisa ancer-ancer nih. Akan seperti apa. Sepanjang satu pernyataan itu sudah punya kemampuan mendeskripsikan dan mempreskripsikan, sebenarnya dia sudah punya kemampuan teoritis di dalamnya. Secara teoritis ya. Terus, apa bedanya kalau gitu antara proposisi dan teori? Bedanya pada skala. Skala penjelasannya. Kalau proposisi itu skalanya kecil. Karena memang dia hanya menghubungkan dua konsep saling terhubung aja sudah selesai. Sudah menjadi proposisi. Sudah menjadi satu proposisi. Asas hukum itu sebenarnya proposisi itu. Asas hukum. Misalnya nullum delictum nulla puna sine previa legi punali. Coba kita lihat. Banyak sekali kan asas di dalamnya. Maaf. Banyak sekali konsep di dalamnya. Yang saling terhubung kan. Ada lex previa, lex certa, lex stricta, kayak gitu kan kalau kita mau turunin. Tapi kan saling terkait itu satu sama lain. Ini dengan ini saling terkait dan dia menjelaskan yang lain. Lex specialis derogat legi generali coba. Itu ada banyak, itu proposisi. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada asas
di dalam asas itu ada konsep derogasi, konsep lex spesialis, konsep lex generalis, itu saling terhubung sehingga dia bisa menjelaskan. Kayak itu baju tidur dulu yang gitu loh. Ya. Jadi misalnya antara KUH per dengan KUH dagang, kita tahu mana lex spesialis, mana yang lex generalis. Dan kita tahu kalau mereka saling terkait, kita bisa, kalau ada pasal satu sama lainnya bentrok, kita sudah bisa menduga kan, kira-kira yang mana yang harus dimenangkan. Berarti kan dia bisa mendeskripsikan, bisa mempreskripsikan. Skalanya tapi kecil kalau asas itu. Kalau teori gimana? Skalanya lebih luas. Karena apa? Karena proposisi. Nah, sekarang kita ingin menguji apakah satu jargon itu bisa jadi teori, misalnya, ataukah harus dia membutuhkan kajian lebih mendalam sehingga kita bisa membuat kemampuan skalanya lebih lebar. Syarat untuk bisa menjadi teori, dia harus punya teorem. Dia harus punya tadi premis, atau kalau mau tidak disebut premis ya proposisi lagi. Dia harus punya proposisi. Misalnya kita ambil teorinya Pak Mokhtar misalnya. Pak Mokhtar itu kalau kita mau anggap teori hukum pembangunan itu adalah suatu teori, kita tanya proposisi apa saja yang terkandung dalam teori itu. Misalnya dia membuat pernyataan bahwa hukum itu adalah instrumen yang mengabdi pada pembangunan, misalnya gitu. Satu proposisi kan. Proposisi duanya apa? Dia mengatakan bahwa untuk mencapai pembangunan diperlukan ketertiban. Proposisi 2. Proposisi 3-nya apa lagi? Demi ketertiban, maka hukum harus dibentuk secara selektif dengan mengedepankan hukum-hukum yang netral. 3 proposisi gitu. Sayangnya Pak Mokhtarnya sendiri enggak mengungkapkan proposisi-proposisi itu atau teorem-teorem itu untuk teorinya dia. Sehingga tidak salah kalau orang mengatakan itu hanya pendekatan saja. Mengapa? Karena yang bersangkutan barangkali tidak punya intensi untuk menjadikan pikiran dia itu dengan teori-teori. Orang lainlah yang membuat teori-teori itu. Atau membuat teorem-teorem itu yang menyusunnya. Pak Cip juga sama. Pak Cip itu coba, teori, kalau kita mau nyebut itu teori hukum progresif, pertanyaan saya, bisa nggak Anda ungkapkan ke saya, minimal 5 proposisi yang bisa diturunkan dari pemikiran Pak Cip? Kita harus sepakat. Yang disebutkan itu semuanya kita setujui. Ini. Jadi itu kayak fondasinya proposisi, interrelated proposition-nya terlihat. Dan nanti kita bisa kaitkan ini kalau proposisi yang pertama dengan proposisi kedua itu konsekuensinya mana? Mana yang lebih dulu, mana yang belakang. Itu mirip kayak misalnya teorinya John Rawls tentang keadilan. John Rawls itu coba, justice and fairness. Pertanyaan saya, justice and fairness itu dibandingkan dengan misalnya bahwa kalau tidak terjadi fairness, itu proposisi apa lagi yang muncul? Itu harus ada pernyataan supaya kalau hanya satu proposisi, ya jangan disebut teori dong. Itu baru barangkali itu tadi itu hanya sekedar statement, tapi belum teori. Teori itu sekali lagi dia harus interrelated proposition. Proposisinya harus banyak dan kita bisa jalin proposisi itu menjadi satu cerita. Ada desain sistematiknya. Ini harus ditaruh pertama nih. Proposisi ini yang pertama nih, ini proposisi awal nih, primer. Ya, yang keduanya sekundernya proposisi kedua ini. Yang ketiga ini, jangan dibalik. Kalau dibalik nanti gitu-gitu. Ada pembicaraan kayak gitu. Jadi mengklaim teori itu nggak gampang. Kalau kita ingin menurunkan sesuatu menjadi teori, kita harus mampu mencari proposisinya. Gitu.
Mau disebut macam-macam ya, mau disebut postulat silakan, mau disebut teorem silakan, mau disebut premis silakan, mau dicari proposisi silakan. Saya tidak terlalu memusingkan soal labelnya ya, tapi intinya dia harus ada rangkaian-rangkaian konsep yang terjalin. Nah, bahkan dalam skala yang lebih luas. Kalau saya misalnya ditanya ya, misalnya kenapa cuaca kota Semarang hari ini seperti ini? Terus saya hanya bisa mengaitkannya antara suhu dengan misalnya dengan kecepatan angin, itu baru satu proposisi itu. Tapi kalau saya ternyata bisa menjelaskan lebih jauh sampai ke bentuk awan, sampai ke misalnya kecepatan angin, kelembapan, apalagi saya hubung-hubungkan, sehingga akhirnya saya malah bisa mempreskripsikan bahwa nanti jam 9 malam hujan di Semarang. Wah, itu sudah teori. Skalanya udah luas. Jadi orang-orang yang bekerja di BMKG itu dia tidak hanya tahu proposisi, dia pasti tahu teori. Sampai gelombang laut sekalipun, sampai arah angin dari Australia berhembus kemana, nanti ketemu dengan ini. Ini pasti dibayangkan kalau ketemu di sini, pada jam sekian kecepatan angin gini akan sampai di sini. Dan nanti akan membentuk awan ini. Itu teori. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Gimana? Ya, Ya. sudah ya ada gambaran, Prof. Jadi apakah nanti kami dimungkinkan, Prof, pada waktu ujian itu si peneliti itu mengatakan ini teori, pengujinya mengatakan ini bukan teori, lalu kami harus meyakinkan bahwa yang kami pakai ini adalah teori, seperti itu. Iya. Dengan tata cara berpikir seperti yang Profesor sampaikan. Iya. Kenapa kita khawatir mengungkapkan kalau itu? Kan nggak ada undang-undangnya mengatakan teori itu harus memenuhi syarat apa, kecuali syarat-syarat yang umum yang saya sampaikan tadi. Teori adalah interrelated proposition. Teori adalah uraian sistematis dari proposisi-proposisi. Kan gitu yang saya tulis di sini. Ya kan? Gitu. Teori itu adalah, ini kan kalau nggak salah saya ngambil dari siapa, saya lupa ini. Nanti saya cari ya. Jadi a set of interrelated proposition that present a systematic view of phenomena with the purpose of tujuannya apa? Explaining and predicting. Explaining itu kan deskripsi tadi. Predicting itu preskripsi. Sepanjang Anda bisa lakukan itu sudah jadi teori. A set of interrelated proposition. Soal kemudian Anda lupa kasih nama teorinya sendiri, ya silakan, nggak apa-apa. Itu belakangan aja. Ini saya juga punya teori, kemudian belakangan baru saya kasih nama, boleh aja. Bahkan kadang-kadang orang lain yang kasih nama teori itu, ya kan? Nggak jadi masalah. Itu perdebatan itu sebenarnya orang menganggap kita teori atau tidak teori itu ini hanya pendekatan, itu sama. Saya pernah mewawancarai Pak Mokhtar waktu saya bikin disertasi saya. Pak Mokhtar sendiri mengatakan saya sebenarnya menganggap teori hukum pembangunan bukan teori itu. Itu hanya pendekatan saja. Itu hanya approach. Beliau ngomong begitu. Tapi orang Unpad tidak mau terima itu. Orang Unpad tetap bilang ini mazhab Unpad malah. Ya kan? Wah, keren itu orang Unpad. Bilang mazhab Unpad. Padahal Pak Mokhtarnya sendiri nggak pengen bilang begitu. Pak Mokhtar lebih bilang itu pendekatan saja. Jangan disebut. Saya bilang, Pak Prof, kalau dikasih nama teori hukum Pancasila gimana? Jangan. Teori hukum pembangunan cocok lah, kata dia. Tapi kalau saya lebih suka itu jangan disebut teori. Pendekatan saja. Saya masih ingat waktu beliau itu. Saya di MKK. Nah, itu. Sayangnya itu saya rekam dalam kantor kaset ya. Sekarang kaset kan sudah nyari muternya susah gitu. Alat putarannya. Itu masih pakai kaset. Saya masih ingat gitu. Beliau ngomong begitu. Nah, Pak Mokhtar waktu itu masih bisa jawab dengan lancar ya, walaupun sekretarisnya bilang jangan kelamaan Pak kalau wawancara dengan Pak Mokhtar, biasanya udah lewat 1 jam itu dia sudah mulai kurang fokus gitu menjawab. Tapi saya ketika ketemu dengan saya waktu itu jawabnya clear,
Bahkan dia kasih contoh ini buku Northrop seperti ini, buku Ehrlich begini, itu ditunjukkan ke saya pikiran-pikiran yang mempengaruhi dia. Jadi sayang sekali sebetulnya ya teori-teori yang seperti Prof. Chip misalnya, Prof. Mokhtar itu harusnya ada yang mengembangkan menjadi proposisi-proposisi yang kita akhirnya jadi tahu, oh hukum untuk rakyat. Maksudnya apa? Kan nggak bisa hanya begitu aja proposisinya. Harus ngomong, harus ada bunyi yang lebih bisa kita kaitkan. Terus kalau bisa dia mengatakan bahwa manusia, hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Itu kan jargon. Tapi proposisinya apa? Itu nggak bunyi sebagai proposisi. Itu yang saya maksud. Jadi harus ada yang menuangkan dalam bentuk itu yang kita gagal lakukan. Jadi akhirnya orang mengatakan sepanjang Anda menerobos undang-undang, Anda progresif. Wah, itu jadi kacau kan. Kalau artinya begitu. Ya. Jadi kalau hakim ada yang berani menghukum sampai seberat-beratnya, progresif itu, gitu kan jadi kacau kalau begitu. Kira-kira begitu ya. Ini waktu Prof? kita udah habis atau gimana? Ya, Boleh bertanya dulu, Prof? boleh. Ini mungkin pertanyaan dasar ya, Prof. Pengalaman saya sebagai pembimbing skripsi nih, Prof. Jadi kalau di metode penelitian, biasanya kan kalau di strata 1 itu sering muncul jenis penelitian dan pendekatan penelitian, begitu, Prof. Nah, kemudian ada beberapa mahasiswa ketika mendapatkan mata kuliah metopel dengan prakteknya agak sedikit bingung karena memang saya bukan dosen metode penelitian hukum begitu, Prof. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, Prof, perbedaan dari substansi metode penelitian itu terbagi ada jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan metode penelitian itu apakah betul, tetapi di perkembangan jenis penelitian ada yang menyebutkan jenis penelitian yang itu normatif, empirik, ada yang penelitian kualitatif atau kuantitatif. Sedangkan kalau di sumber buku yang lainnya, untuk kualitatif, kuantitatif itu masuknya ke metode penelitian. Nah, kemudian kalau pendekatan penelitian itu, Prof, yang biasa mahasiswa saya tulis, mungkin kan biar tidak menyesatkan ya begitu, Prof. Ini pendekatan yang mereka tulis itu adalah pendekatan empiris atau normatif. Jadi yang saya pahami justru pendekatan itu yang lebih ke pendekatan perundang-undangan atau pendekatan kasus atau historis dan komparatif. Biasanya kan ada yang menulis membandingkan begitu ya, Prof, antara aturan di Indonesia dengan negara lain. Mungkin pendekatannya dengan pendekatan komparatif. Nah, ini juga di tempat kami, Prof, saya juga menyayangkan karena dituntut program strata 1 itu sudah memakai teori. Jadi ada kesulitan tersendiri bagi mahasiswa S1 begitu. Apakah memang sebenarnya teori itu baik strata 1, 2, dan 3 itu perlu dipunculkan, Prof, karena biasanya tujuannya adalah pisau analisis gitu. Kalau kita mau nganalisis nggak ada teorinya itu pasti bagaimana gitu, Prof. Mohon pencerahannya ya, Prof, supaya nanti ke depannya juga saya bisa sampaikan ke mahasiswa bimbingan saya, Prof. Terima kasih, Prof. Sidarta. Iya, makasih, Bu. Jadi sebetulnya gini, kita tuh seringkali mengacaukan ya, misalnya antara metode kualitatif dengan data kualitatif kadang-kadang. Metode kuantitatif dengan data kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif sebagai satu metode itu memang dikenal, Bu. Tetapi maksudnya itu kalau mau kita cari ya, intinya adalah soal instrumen. Jika Anda menggunakan instrumen dalam penelitian itu adalah diri Anda sendiri sebagai subjek yang meneliti, ya. Jika si penelitinya itu sendiri sebagai instrumen, itu kualitatif namanya. Tapi jika Anda menggunakan instrumennya itu
di luar diri Anda, misalnya menggunakan kuesioner atau alat tertentu, itu kuantitatif. Gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya Ibu ingin meneliti para pemulung ya di Kota Semarang, terus kita bagiin angket, suruh mereka jawab, atau kita pakai briefing, kita suruh mahasiswa kita yang turun ke jalan, misalnya ada 10 mahasiswa, 10 titik kita sebar, terus mereka wawancara gitu. Itu sebenarnya penelitian kuantitatif itu. Tujuannya untuk mencari keluasan biasanya. Oh, dengan cara begitu kita bisa dapat jumlah pemulung lebih banyak. Datanya lebih banyak yang bisa kita ambil. Tapi kalau kualitatif itu diri kita sebagai instrumen. Biasanya itu partisipatoris. Kita posisi kita, udah kalau perlu kita tinggal bersama mereka di satu tempat supaya mereka bisa cerita banyak tentang kita, tentang pemulungnya, kehidupan kita juga menyelami kehidupan mereka. Itu kualitatif namanya. Karena notabene kitalah yang menjadi instrumen. Kita tidak menggunakan alat bantu apa-apa. Diri kita yang jadi alat bantu, kita menjadi instrumen penelitian. Itu clear ya. Itu sebenarnya penelitian kuantitatif kualitatif itu persoalan instrumennya siapa atau apa instrumennya. Nah, data kuantitatif, data kualitatif jadi beda. Kualitatif kan biasanya data yang memungkinkan dilakukan perhitungan kan, gitu. Kualitatif biasanya kalau kita menganggap datanya itu lebih bersifat penilaian-penilaian yang nilai-nilai yang sifatnya itu tidak terukur secara rigid dalam bentuk angka misalnya gitu. Misalnya sikap itu bisa jadi sangat kualitatif kan. Kalau sikap itu kita ukur menjadi misalnya sangat setuju atau kurang setuju dan sebagainya. Tapi bisa juga kita kuantitatifkan. Kualitatif kan bisa dikuantitatifkan sebagai angka. Kita kasih angka 5, 4, 3, 2, 1 misalnya. Misalnya itu contohnya. Nah, sekarang kita kembali ke, saya setuju bahwa mungkin ini lebih sederhana ya. Kalau kita pakai bukunya Pak Peter Mahmud kan memang begini dia membaginya ya. Jadi pendekatan itu ada yang konseptual gitu-gitu kan. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi ada yang case approach gitu kan, status approach, conceptual approach, historical approach. Nah, ini kalau kita banding-bandingkan kan dia menjadi komparatif kan gitu kira-kira. Nah, soal nama itu yang penting kita sepakat aja Bu. Kalau ini harusnya approach misalnya dalam penelitian hukum. Nah, kalau metode penelitiannya bisa saja. Kalau kita ingin mempertahankan istilah metode penelitian normatif dan empiris, itu juga nggak salah. Sebenarnya itu juga nggak salah. Yang salah itu kalau kita langsung mendewa-dewakan satu, kemudian menyalahkan yang lain, itu yang salah. Karena sekali lagi metode itu adalah konsekuensi logis dari rumusan masalah. Itu yang kita pegang. Jadi kalau rumusan masalahnya itu mengharuskan kita penelitiannya harus ada data empiris, ya penelitiannya akhirnya menjadi penelitian yang diperkaya normatif, yang diperkaya oleh empiris mungkin. Seperti itu. Jadi kebutuhan saja sebetulnya metode ini, mau yang mana. Termasuk metode ya, termasuk approach ya. Approach itu kan soal kebutuhan juga. Kalau dia case ya berarti dia ngambilnya dari sini kan, case dari bawah. Kasus itu bisa juga rangkaian kasus kan. Tidak hanya satu kasus, beberapa kasus diteliti. Misalnya teman-teman meneliti kasus-kasus yang muncul terkait dengan korupsi di Semarang dalam 5 tahun terakhir misalnya. Itu kan tidak hanya satu kasus, rangkaian kasus. Nah, dengan demikian bisa terlihat ada kecenderungan dari 5 tahun terakhir itu seperti apa. Nah, penelitiannya tidak lagi satu kasus murni, sudah melihat generalisasi dari kasus, kecenderungan seperti apa. Nah, di situ nanti akan bersentuhan dengan mungkin approach-nya tidak hanya sekedar case approach. Karena kalau sudah mencari rangkaian kasus, mencari kecenderungan, boleh jadi itu ada kritik terhadap status approach-nya. Gitu. Oh, ternyata 5 tahun terakhir ini ternyata nggak efektif penegakan hukum
Jawa Tengah karena ada apa kelemahan dalam apa misalnya. Seperti itu. Tapi kalau hanya satu kasus yang teman-teman teliti, tidak bisa dibuat generalisasi. Karena kalau dia case approach, lalu studi kasusnya hanya satu kasus, maka dia hanya berlaku untuk kasus itu aja. Kesimpulannya. Seperti itu. Jadi approach ini membuat ada konsekuensi-konsekuensi tersendiri ya terhadap hasil penelitiannya gitu. Itu kira-kira Bu. Jadi saya pikir gitu aja. Bedakan antara kuantitatif kualitatif. Kemudian kalau kita ingin menggunakan istilah penelitian itu menggunakan empiris, normatif atau non doktrinal, doktrinal itu hanya soal penamaan saja. Tidak ada yang disalahkan dari penamaan itu. Yang penting kita tahu bahwa metode itu mengikuti kebutuhan rumusan masalah. Gitu. Kira-kira begitu ya. Sementara untuk approach, saya lebih cenderung sama dengan Pak Peter Mahmud Marzuki. Approach itu harusnya kita batasi dengan 5 ini aja. Menurut saya sudah cukup. Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Ya, kelihatannya waktunya kita bisa lanjutkan minggu depan ya diskusi ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, kita materi ini bisa di-download tadi dari PPT yang sudah saya kirimkan. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Baik, Prof. Terima Baik, kasih. Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Prof, terima Baik, Prof. kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dilanjut. Prof, Masuk.